yaitu Coach Justin, seringkali mengatakan bahwa permainan Real Madrid hanya enak ditonton oleh fansnya saja. Dan gue salah satu orang yang gak terima hal itu. Gue pengen ngajak teman-teman berani berpendapat, jangan jadi domba terus ke depannya. Jadi semua keputusan yang kemarin, yang dianggap kontroversial oleh berbagai fans, menurut gue semuanya betul. Arsene Wenger yang pernah ngomongin soal kinerja wasit yang lagi-lagi pertandingan lawan MU. Pertandingan yang sekaligus memutus harapan dia untuk unbeaten 50 game. Bisa jadi saya akan menjadi Dewan Pundit Disabilitas pertama. Selamat malam teman-teman KPI, malam Bang Yosua, nama kita sama, tos dulu. Golnya Lamine Yamal ke gawang Prancis itu termasuk gol terbaik di turnamen Euro 2024. Ini statement dari gue, Lamine Yamal lebih jago daripada Mbappe. Di El Clasico nanti, hati-hati Real Madrid, Barcelona pemenangnya. Yeah. Oke, selamat malam pasti bisa kopi Pancoran. Oke, tepuk tangannya dulu. Dan selamat datang di Komunitas Pandit Indonesia. Komunitas Pandit pertama di Indonesia, di mana ya kalau gue lihat ini jadi berdua. Yoi, satu lagi The Terong Show ntar. Tahu nggak? Gak relate lagi. Tahu nggak? Tahu lagi Terong Show. Ada acara di TV-nya Bang Valen dulu. Oke. Ini kalau kita lihat wajah-wajah lama semua ya dari tadi ya. Manusia lama nih. 1, 2 wajah-wajah baru. Manusia lama ini dilihat dari spesiesnya apa usia? Lihat di sini nih, banyak wajah-wajah baru. Iya. Bener. Tumben-tumbenan hari ini kita berdua ya. Betul. Barengan sama gue Dazuf dan Gerardo Gusti. Gue kira lucu nih. Enggak. Gue kira ada pasen ya. Enggak, kalau perkenalan aja. Seperti biasa ya, kita bakal kasih kesempatan buat teman-teman yang hadir di Pasti Bisa Kopi Pancoran malam hari ini untuk kasih argumennya, opininya soal bola selama 5 menit di atas panggung ini ya Gerardo ya. Betul, 5 menit. Sebenarnya nggak cuma sepak bola sih, apa aja boleh. Mau ngomongin olahraga pun juga boleh. Karena tadi di sini, bukan di sini, emang di sini pasti. Ada yang bilang udah bosan ngomongin bola karena tiap hari udah bola mulu. Siapa tuh? Pokoknya yang paling muda dah di sini. Bukan kamu, Jos, bukan. Udah pasti Pak Ismail ya. Iya. Pokoknya di sini tuh jokes-jokes yang hubungannya sama usia pasti ngarahnya ke beliau. Gue ngomong harus beliau loh, ini takut salah. Bro, kita harus sungkem dulu bro. Iya, gak boleh lebih nakal lu ntar. Mohon izin Bang Ismail. Tapi malam hari ini kita spesifik ngomongin soal UCL dan juga mungkin Timnas U17 ya. Timnas U17. Akhir pekan juga boleh. Joshua ini udah banyak fansnya kalau kita lihat-lihat di YouTube Jebret Media ya. Udah banyak yang notice. Lu masih bacain komentar? Baca. Wah, di mana Bang Valen lu? Enggak, kan Bang Valen justru Bang Valen kan suruh justru baca. Justru nyuruh baca. Oke. Kita udah punya berapa nama nih kira-kira nih? Ini ada 9. Nanti teman-teman yang baru aja datang, ada Raihan yang baru datang. Betul. Naik ya Raihan ya. Asik. Yang baru jadi Wamentri. Giring. Enggak, beda bro, nggak mirip bro. Ya. Emang gantengan Giring sih. Coba nanti kalau nyanyi bagusan siapa? Boleh. Pasti bagusan Rehan. Oke, tapi sebelum kita lanjut, sebelum teman-teman pandit-pandit kita. Betul, seperti biasa malam hari ini, yes. Harus ada ini ya, kata sambutan, ini kan emang Indonesia kan negara yang harus ada akamsinya dulu. Betul. Akamsi itu harus terlibat dan dikasih lihat di awal dulu. Dan kabarnya nih ya, Bapak yang satu ini nolak siaran gara-gara datang ke KPI. Luar biasa. Nggak siap. Tadi kasih tahu katanya dia disuruh siaran AFC Champions League yang ini Persib. Oh Persib. ACL2. Bener. Ya, tahu gitu Bang. Kenapa lu mau? Ya kalau lokal gue masih bisa lah. Oke. Sikat lah ntar lah. Apalagi Timnas Putri. Tadi kan ada match nih. Biasanya kan yang udah kan sering salah sebut nama pemain. Oke. Lu siap ya? Siap. Siap insya Allah dah. Tapi gue juga mau ingetin buat teman-teman jangan lupa untuk pesan di Pasti Bisa Coffee ya. Yoi. Ini gue habis pesan tadi. Habis hujan, aduh pesan bro. Daf, gua kok kayaknya agak ngantuk gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Lu kurang kopi bro. Masa sih kurang kopi? Iya, cobain deh. Wah, ini apa nih? Ini namanya Pasti Bisa Coffee. Wah, coba ya gue cobain dulu. Coba. Wah!
Wah, Luar biasa. Ini belinya di mana, Dava? ya pasti bisa kawan pancoran. Harus datang ke sini. Harus datang ke sini. Harus datang ke sini. Masa sih? Iya. Emangnya kalau lagi di rumah misalnya hari lain gue nggak bisa gitu mesen kopi seenak ini? Bisa ya, order di online food. Wah, apa aja tuh, ada di apa aja? Bisa di The GrabFood, GoFood, Oh, Shopee Food, bisa. Luar biasa. Jadi besok saya sudah tidak takut lagi kehilangan energi. Wih. Terima kasih masih bisa Terima kopi kasih masih bisa pancoran. kopi. Aduh. Oke, langsung aja. Kita akan dibuka dengan sambutan dari Bapak Ketua kita, Ketua Harian kita. Oke. Jadi- Waktu dan tempat kami persilakan. Kita sambut, ini dia Rizal Balevi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Mas Aryo dan Bang Aldi yang langsung memantau kegiatan kita hari ini. Sosok-sosok senior, boleh tepuk tangan dulu buat dua pandit andalan kita. Terima kasih juga buat tim produksi yang selalu menyediakan waktunya buat nyiarin KPI di setiap hari Kamis ini supaya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Dan makasih buat kalian semua yang gue tahu tadi hujannya deras banget dan kita juga akhirnya nggak bisa mulai tepat waktu. Tapi makasih banget udah meluangkan waktunya dan hadir. Dan kita start, nggak ada jam gue sorry, start di jam 8 ya. Dan makasih banyak buat kalian hadir. Mungkin gue memandang kalian memang luar biasa. Istilahnya kalian itu bukan sembarang pekerja lah buat datang ke sini. Kalian emang antusias banget. Kalian emang pengen menuangkan keminatan kalian akan sepak bola dan gue berterima kasih banget. Walaupun katanya udah ada yang jenuh ngomongin bola, mau ngomongin bulu tangkis katanya hari ini ya. Tapi dipersilakan banget karena di Jebret Media sendiri kan bukan hanya ada kegiatan program bola aja ya, tapi juga ada PBINA yang membahas soal bulu tangkis. Jadi kalau Mas Ismail mau nyampein pendapatnya soal bulu tangkis juga boleh banget nanti. Sekalian buat teman-teman di sini mungkin mau belajar juga. Dan ya gue senang banget ini pertemuan gue udah hampir lupa hitungannya keberapa ini, KPI keberapa. Gue mungkin seingat gue ini antara ke-8 atau ke-9. Dan gue udah familiar banget lah dengan wajah-wajah kalian. Dan di sana ada Togik yang baru aja jadi peserta DPI Muda paling baru terakhir. Tepuk tangan buat Togik. Dan ya itu sesuai dengan amanat dari Bang Valen ya, yang mana siap DPI Muda itu diusahakan selalu ada satu orang tambahan berdasarkan performa mereka di atas panggung komunitas pandit Indonesia. Jadi nggak menutup kemungkinan minggu depan nantinya juga yang hadir di DPI Muda adalah salah satu dari kalian nantinya di hari Selasa. Jadi siapin aja materi-materinya, pelajarin karena biasanya dihubunginnya mepet-mepet guys, mepet-mepet ya. Nggak bakal diumumin dari hari-hari yang jauh-jauh sebelumnya lah. Jadi persiapkan aja dan nanti mungkin gue mau minta testimoninya yang udah tampil di DPI Muda, ceritain ya pengalaman kalian setelah tampil di DPI Muda. Dan mungkin gue cukup sekian aja ya karena ini udah sangat Indonesia banget, apa-apa ada seremonial dulu, apa-apa ada sambutan dulu dan sesuai amanat dari presiden yang baru juga jangan terlalu banyak seremoni-seremoni lah. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi dan gue mungkin mau langsung balikin aja. Tapi sebelumnya gue mau cerita dulu. Gue baru aja dapat pengalaman tadi malam play by play lagi dan dapat pertandingan yang unik banget yang mana skornya 19-0. Jadi itu menurut gue hampir ngasih gue dimensi sesuatu yang berbeda banget karena sesuatu yang belum pernah gue alamin sebelumnya nonton sepak bola skornya 19-0 dan itu gue jadi salut banget sama orang-orang macam Bang Valen, Bung Ahai karena ternyata nggak semudah itu untuk play by play, sulit banget dan bahkan gue tadi malam sampai ngomong gila gue belum analisis golnya udah terjadi gol lagi, gue gimana mau analisis gol sebelumnya gitu. Jadi emang tricky banget play by play dan itu merupakan tugas yang sangat sulit. Tapi gue jujur enjoy banget dan gue harap kalian bisa dapat pengalaman-pengalaman juga dengan hadir di KPI ini. Coba dengan tampil di atas panggung ini sesering mungkin karena udah banyak juga yang nanya ke gue ya. Semacam Joshua selalu penasaran mau ikut casting-casting katanya. Dan semoga aja dengan semangat Joshua, terus coba terus dan semoga aja ini bisa jadi bagi-bagi berkah buat kalian semua juga di program Komunitas Pandit Indonesia. Karena kita di sini nyari berkah aja guys semuanya, oke? Jadi gue cukup sekian aja, gue bakal balikin lagi ke Dazuf dan juga Gerardo. Yo, tepuk tangan buat Bapak Ketua Harian kita, Rizal Balevi. Yoi. Ini sebenarnya sebelum teman-teman maju kalau kita rekam sedikit sebenarnya banyak banget ya dari dunia sepak bola yang bisa dibahas di beberapa malam terakhir ini Dava. Iya. Yoi, dari Liga Champions. Liga Champion. Tepuk tangan yang semalam menang timnya. Sama kemarin deh. Iya kemarin. Inter doang yang menang. Tim jagoan Anda ya? Iya.
Boleh tepuk tangan juga yang timnya nggak main di Champions League. Gue juga. Siapa aja? Gue juga. Apa sih tim lu? AS Roma. Oh iya. AS Roma lagi. Main di mana AS Roma? Conference League? Enggak, di Europa League. Oh Europa. Europa League cuma emang kualitasnya. Views ya. Europa League cuma kualitasnya emang Conference League gitu. Kagak naik-naik, malah pemainnya udah bagus-bagus. Jadi lu sebagai fans AS Roma gimana? Ya emang bapuk, tapi lagi bapuk, gak jelas gitu. Harus diakui kan, kita fans tidak boleh buta ya, emang kurang gitu. Oke, nanti bakal kita lanjut lagi. Diomongin juga sama Padit-Padit yang udah hadir di sini. Siapa dulu nih, Ger? Enaknya nih. Gimana kalau kita acak? Gimana Boleh. acaknya udah di sini ya? Oh, sesuai dengan absen. Lah, ini paling atas lu. Ketiga. Oke. Ya udah kalau enggak Ada 2 Yosua. ini aja kalau kata gua. Ntar kok nggak ada namanya sih tuh orang? Siapa ya? Oh iya. Iya dong. Ini walaupun soalnya belum nulis tadi. Belum nulis. Yang kemarin baru debut di DPI Muda aja. Iya betul. Kan jam terbang udah harus naik, challenge juga harus naik. Iya. Udah siap tiba-tiba Langsung jadi ditunjuk. opener kita. Gak usah malu-malu Gik, tenang aja. Gue tahu lu kalau ketongkoran lu pasti gue habis debut. Iya. Iya dong. Keren tapi. Boleh nanti mungkin bisa diceritain juga pengalamannya di DP Muda. Betul. Selain lu juga pernah masuk kan kemarin kan? Pernah, alhamdulillah. Rehan juga. Yoi. Oke, kalau begitu langsung aja nih kita. Sebelum Ini dia. bercepat waktu, ini dia. Kita beri tepuk tangan untuk Togi. Selamat malam semuanya. Balik lagi dengan gua Togik. Bang Geraldo ada dendam apa sih Bang? Oke, gue pengen ngucapin terima kasih lagi buat Jebret Media karena lagi dan lagi dikasih kesempatan untuk tampil di sini. Dan benar tadi kata host kita, gue dikasih kesempatan kemarin buat hadir di DPI Muda. Tepuk tangan dong buat DPI Muda. Programnya keren banget ya. DPI Muda udah, KPI kesini udah sering banget. Tapi di sini belum ada gue juga nih. Tapi nggak masalah karena menurut gue foto abang-abang di sini udah nampilin yang keren-keren banget karena gue yakin yang di sini juga punya opini yang luar biasa pastinya. Oke, gue nggak bakal banyak bahas-bahas pengalaman kemarin karena ya gue cukup senang dengan pengalaman tersebut. Gue pengen bahas antusias gue dalam El Clasico nanti di hari Minggu antara Real Madrid sama Barcelona. Ada 2 hal yang jadi patut gue tunggu di sini. Yang pertama, apakah Barcelona mampu memantapkan posisinya dalam perebutan Liga Spanyol nanti, atau Real Madrid yang permainannya belum convincing gitu ya, permainannya belum secair musim lalu tapi masih terus ada dalam tren kemenangan. Kita lihat permainannya nggak secair musim lalu tapi masih menang-menang aja gitu ya. Kenapa gue pengen disclaimer dulu, gue sering nonton Real Madrid walaupun bukan sebagai fans beratnya. Alasannya karena gue fans dari Bang Dodo. Jadi kalau ada fans Messi di sini yang nggak senang nggak apa-apa. Karena menurut gue sepak bola itu perbedaan pendapat, kita boleh mengutarakan pendapat dan boleh juga menanggapi pendapat tersebut. Dan kalau kita ngomong-ngomong tentang pendapat, salah satu pandit yang kita sering tonton gitu ya, kesayangan kita yaitu Coach Justin, sering kali mengatakan bahwa permainan Real Madrid hanya enak ditonton oleh fansnya saja. Dan gue salah satu orang yang gak terima hal itu, karena menurut gue sepak bola itu suatu hiburan, artinya perlu keberagaman. Dan contohnya aja di musik banyak beragamnya, ada DJ, ada rock, ada dangdut, ada segala macam. Dan menurut gue itu salah satu kenapa musik sampai saat ini masih menjadi hiburan yang sering kita nikmati lah sebagai manusia begitu kan. Nah gue pikir di sepak bola butuh akan hal tersebut. Jadi nggak seolah-olah harus bermain seperti Pep, seperti Arteta dan lain-lain, tapi perlu keberagaman. Kalau di musik kan ada tuh istilah jangan mengkotak-kotakan musik kan. Dan gue pikir di sepak bola juga perlu hal tersebut, jangan mengkotak-kotakan gaya permainan dari pelatih atau dari suatu tim. Karena keberagaman itu penting. Dan kemarin itu dibuktikan Real Madrid hanya dengan waktu 30 menit bisa mencetak 5 gol. Apakah itu nggak sesuatu yang menghibur gitu? Pasti sangat menghibur karena belum tentu tim-tim di luar sana yang bermain dengan bukan dengan sistem juga, karena gue yakin Real Madrid juga bermain dengan sistem. Masing-masing tim pasti punya sistemnya masing-masing. Tapi muncul istilah dalam
perpanditan atau pembahasan sepak bola miskin tatik dalam diri Carlo Ancelotti. Oh bukan. Justru saya ngajak teman-teman jangan jadi domba, tapi nyampein pendapatnya gitu. Ada istilah miskin tatik, walaupun ini gue sebenarnya mikir 2 kali untuk nyampaikannya karena gue bukan seorang pelatih atau dalam suatu tim manajemen, tapi hanya sebagai kacamata gue sebagai penikmat sepak bola. Menurut gue Carlo Ancelotti juga memiliki taktik. Dalam pemilihan pemain itu juga menurut gue salah satu taktik, pemilihan formasi itu juga taktik yang benar-benar dimiliki oleh Ancelotti yang mungkin gak dimiliki sama pelatih-pelatih lain dalam pemilihan pemain. Dan pastinya justru sebaliknya dengan permainan yang memiliki gaya seperti Pep bisa terlihat juga sering membosankan. Kalau kita tonton Arsenal sama City itu beberapa kali pertandingannya sedikit boring. Walaupun ya mungkin ada beberapa yang menghibur, tapi kalau dari kacamata gue keseringan kelihatan membosankan ya karena full adu taktik antara 2 pelatih. Jadi dari omongan gue hari ini, malam ini gue pengen ngajak teman-teman berani berpendapat, jangan jadi domba terus ke depannya. Oke, selamat malam, cukup sekian dari gue, terima kasih. Yo, luar biasa, tepuk tangan buat Togi yang kemarin habis debut di DBI Muda. Yoi, tapi gue setuju banget sama opininya. Emang apa tadi? Terutama soal Real Madrid. Gue tuh pernah bilang, jadi tuh gue pernah ditanya gitu kalau saya adalah bikin konten. Gue tuh pernah bilang bahwa kalau lu mau lawan Real Madrid, lu tuh harus menang 90 menit. Oke. Gak bisa lu menang kayak cuma unggul 2-0 di berapa menit awal. Karena kan udah beberapa musim kita lihat kalau Real Madrid di Liga Champions udah hampir kalah kan beberapa kali. Yang kayak misalnya pas lawan Chelsea, lawan PSG juga di leg 1 kan PSG-nya unggul dari gol Mbappe kan. Yang kayaknya Madrid tuh udah ketekan banget tuh sampai pede banget kayak wah Madrid gugur nih. Ternyata di leg keduanya Donnarumma dengan skillnya blunder maksudnya dengan blunder akhirnya begitu lagi. Terus ketemu waktu itu beberapa musim lalu ketemu Bayern Munchen juga, Bayern Munchennya lagi OP, si Ulreich blunder. Iya. Gol 1-0. Berarti lu setuju kalau nonton Real Madrid harus sampai full. Harus sampai full. Kalau lawan Real Madrid juga harus menang 90 menit. Karena gue tuh percaya ada istilah namanya identitas juara. Dan gue ngerasa itu ada di Real Madrid gitu loh. Dengan Real Madrid. Jadi ketika dia lagi ketinggalan dia tahu harus ngapain. Gak maksudnya tenang aja ketinggalan, pertandingan masih panjang. Tapi kan buat si Dortmundnya rasanya anjir gue unggul coy lawan Madrid gue unggul. Ternyata 45 menit. Dia lupa jam sewanya masih panjang. Iya. Tapi di sini ada fans Real Madrid. Ada dong. Wis. Nanti coba bakal ada bapak dosen kita. Oh iya betul. Lu Togi bukan fans Madrid? Iya fans. Oh, simpatisan. Benar, tapi gue juga setuju sama opini dia soal sepak bola kan bebas beropini. Karena dia tadi fans Ronaldo kan. Tapi menurut gue juga, maksud gue masalah Ronaldo sama Messi dibanding-bandingin siapa yang terbaik, gue rasa udah gak usah dibandingin lah. Iya, karena emang dua-duanya terbaik. Ya Messi lah. Gue kira diplomatis jawaban lu. Tidak ada yang diplomatis di negara ini, Dava. Semua keperpihakan. Oke, lanjut aja daripada berbahaya lagi. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Setelah tadi ngomongin nyenggol-nyenggol Real Madrid kan. Betul. Boleh kali habis ini fans Real Madrid yang mungkin bakal kasih opininya. Boleh. Real Madrid ya, bukan Real Mataram ya. Real Mataram Liga Primer Indonesia. Beda. Di Jogja kan Real Mataram. Logonya tapi sama. Iya. Apa Al Nassr Real Madrid cabang Arab? Bukan dong. Logonya sama soalnya. Oke, langsung aja kita sambut untuk maju ke atas panggung Bapak dosen kita. Oh ya. Yang kemarin habis ikut main bola juga bareng kita. Oh ya, ikutan main bola, betul ya. Ini dia, Andri dari Labuan Bajo. Untuk Bapak dosen, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam KPI. Senang sekali ya kita bisa berkumpul lagi meskipun cuaca di luar sedang hujan, tapi kita masih menyempatkan waktu di tempat ini, di wadah yang luar biasa ini, tentunya di Pasti Bisa Cafe ya. Nah teman-teman, ngomongin tentang UCL ya, selain kejutan yang dibuat sama Aston Villa ya, yang sampai saat ini nggak matchday ketiga, mereka di posisi 1 ya, meraih 3 kemenangan tanpa kebobolan. Jadi itu luar biasa, bahkan Munchen mereka kalahin. Menurut saya yang paling menarik juga adalah dua raksasa Spanyol ya, Barca dan Madrid, yang kompak nih, tumben-tumbennya ya, mereka kompak, barengan menang di UCL. Ini kejadiannya baru terjadi lah, beberapa musim terakhir, sepertinya UCL nggak akrab sama Barcelona. Jadi mungkin musim ini bisa jadi musim terbaik mereka ya. Jadi, nah kembali lagi
ngomongin Real Madrid teman-teman. Sejatinya memulai laga tadi malam itu Madrid itu tidak dalam performa terbaik lah. Ya tidak stabil, banyak yang bilang inkonsistensi lah. Ya intinya si Ancelotti sampai saat ini yang katanya miskin taktik itu belum menemukan pakem terbaik ya. Pasca ditinggalnya Toni Kroos di lini tengah, lalu kedatangan Mbappe di lini serang dan praktis dia pusing tuh bagaimana menempatkan Bellingham di posisi yang tepat karena kita tahu Bellingham musim lalu sangat jadi predator lah dari Madrid. Lalu kedatangan Mbappe membuat dia tergeser tuh ke tengah, membantu ke dalam. Nah, itu yang membuat mungkin Madrid tampil tidak stabil ya. Meskipun kita tahu ya, semalam mereka kemarin tuh comeback sensasional lah. Jadi ya lagi-lagi ya Madrid is Madrid ya. Jadi kalau belum selesai jangan sampai Anda menganggap bahwa pertandingan selesai ya. Makanya sound dari para penggemar Real Madrid 2 hari terakhir adalah they pray for miracles and miracles arrive. Dan Real Madrid, team of the dreams. Jadi itu bisa dibilang salah satu iconic sound ya yang menjadi penyemangat Real Madrid ketika laga-laga comeback. Salah satu misalnya lawan City waktu itu dan terakhir lawan Dortmund. Nah ini menurut saya ya Madrid jangan sampai disepelekan. Tapi kembali lagi di akhir pekan Barca juga sedang bagus-bagusnya ya. Di La Liga itu mereka mencetak hampir 33 gol kalau nggak salah dan kebobolan 10 gol. Baru kalah lawan Osasuna itu pun karena rotasi kalau nggak salah. Jadi mereka sedang dalam tren positif. Jadi kalau si Ancelotti ini nggak menemukan pakem terbaik menyambut El Clasico bukan tidak mungkin. Ya trennya ada di Barca ya. Secara statistik ya bisa bilang Barca sedikit diunggulkan. Munchen aja 10 tahun terakhir mereka nggak pernah kalahin. Tiba-tiba tadi malam mereka membalikan fakta itu. Jadi mereka berhasil keluar dari mimpi buruk melawan Munchen selama 10 tahun terakhir. Ya terlepas dari ada andilnya Kompany juga, kenapa nggak memainkan kayak Leroy Sane, Goretzka yang notabene pemain-pemain senior itu dari awal gitu kan. Sama halnya juga dengan Nuri Sahin tuh. Sejatinya Madrid juga diunggulkan itu dengan keluarnya si Jamie sama Malen tuh. Jadi praktis di babak kedua tuh Madrid lebih aktif menyerang, si Vazquez naik, Mendy. Padahal di babak pertama sempat kerepotan tuh pas dua pemain ini masih main. Itu jadi ya menurut saya laga El Clasico minggu pagi ini mungkin yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir ya. Karena Barca sedang dalam performa terbaik dan konsistensi Madrid akan diuji di sejauh apa Madrid musim ini berjalan ya tergantung laga minggu pagi. Kalau kalah ya berarti jarak akan semakin jauh, Barca akan semakin di atas. Nah kalau menang poin pasti sama gitu dan perburuan gelar La Liga akan lebih seru lagi. Lalu yang terakhir mungkin kemudian ada Mas Aryo di sini. Kemarin sempat baca Mas terkait intinya ada sebuah diskusi lah di media-media Inggris lah terkait wasit ya. Jadi ada subjektivitas wasit katanya masih abu-abu dalam berbagai keputusan. Misalnya kita lihat kemarin sempat kontroversi golnya City, lalu Arsenal ada dua kejadian yang sama dengan Liverpool. Arsenalnya di kartu merah, Liverpoolnya enggak, yang pemain Chelsea-nya. Nah, lalu protes banyak lah dari berbagai kalangan termasuk para pandit. Salah satunya dari pelatih Wolves. Dia mengatakan takutnya subjektivitas dari wasit-wasit ini menguntungkan tim-tim besar karena menghindari tekanan dan segala macam. Karena yang saya baca itu saat ini atau musim ini Liga Inggris itu terlalu memberikan ruang yang besar bagi wasit untuk menerjemahkan aturan itu. Jadi praktis nggak ada aturan yang saklek itu Mas. Jadi mungkin nanti mohon pencerahannya terkait itu sehingga nanti polemik terkait wasit yang kalau dirugikan misalnya Arsenal yang paling dirugikan udah 3 itu si Saliba, Declan Rice dan Trossard kalau nggak salah. Lalu untuk tim yang kalah pasti ini sangat merugikan, tapi untuk yang menang ya fine-fine aja. Kayak Chelsea kemarin kan syukurlah mereka tidak kartu merah di awal, jadi mereka masih bisa bertahan tuh selama 90 menit. Kalau tiba-tiba yang back kemarin tuh di kartu merah, bukan tidak mungkin Liverpool bisa menang lebih dari 2 gol gitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Ya kita berharap pertandingan minggu pagi akan menarik, mempertunjukkan permainan raksasa ya. Jadi Barca dengan menyerangnya, Madrid juga sama-sama menyerang. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan pasti akan mengalami kerugian dan bisa jadi kalah. Dan saya cukup sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Gardi. Terima kasih Andri. Kalau kata Yono beberapa hari lalu, lu lihat nggak sih Do? Di sini semua lama-lama makin hari makin punya karakter, punya cara penyampaian masing-masing. Luar biasa Yono. Gue setuju banget. Makanya gue kalau ngelihat Mas Andri tampil, gue bawanya pengen nyatet gitu. Asik. Berasa-berasa ya. Takutnya ketemu di jalan ditanya, ayo Gerardo. Saliba sama Gabriel udah dihafalin materinya, ya, nih gue ntar. Dapat kuis nih. Dapat kuis, iya makanya. Iya gitu aja. Tapi tadi sempat nyinggung Madrid ya, Madrid lawan Barcelona. Betul.
yang bisa ngalahin Madrid cuma satu bro. Apa? Penalti. Jonathan David. Oh ya kemarin ya si, iya, gue lupa tuh siapa tuh si yang enggak. Iya, Atletico kan 3-1, bener. Oh iya, yang jago juga sih Lil. pertandingannya Madrid tuh beberapa minggu lalu tuh yang di Liga yang dia, siapa Endrick ya yang udah ditahan terus dia jatuhnya baru di kotak penalti. Ingat gak lu yang di La Liga? Iya. Iya kan yang penalti yang dia ditariknya dari luar, dia lari dulu tuh maksa baru jatuh kotak penalti. Tahu nggak? Wah nggak nonton lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah skip. Beda kita berarti beda referensi. Oke, berarti tadi udah Andri dari Labuan Bajo. Sekarang mungkin kita langsung aja kali ya. Ya. Lanjut ke pundit kita berikutnya. Siapa nih Ger? Lu yang pilih deh. Tadi udah. Tunjuk yang mana? Enggak, tadi ada yang mau maju penampil ketiga katanya. Oh penampil ketiga ini baru. Oh iya betul Bener, juga. ketiga. Pas. Wes ini yang selalu kita tunggu-tunggu juga. Betul sekarang. Itu yang kemarin gue bilang di episode sebelumnya memberikan warna kepada skuad KPI. Betul. Luar biasa. Memberikan warna baru, betul. Ini super sub lah kita bisa bilang. Super sub calon starting. Iya, the next Starboy juga nih. The next Starboy. Ini saingannya sama Yono emang. Iya. Saingan memperebutkan tempat. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia, Yosua. Selamat malam semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya Johan Joshua, asal dari Depok. Kali ini yang dibahas adalah itu pertandingan antara Juventus yang kemarin di Champions lagi bapuk pas lawan Jerman. Padahal setiap kali Juventus ketemu lawan Jerman bapuk sudah. Setiap kali ketemu sama Jerman selalu kalah. Bukan Bayern Munchen, bukan Borussia Dortmund, tapi di luar nalar adalah Stuttgart. Stuttgart padahal tim yang tidak diunggulkan di Liga Champions akhirnya bisa ngalahin Juventus. Apalagi besok pas Grande Partita lawan Inter, Juventus dan Inter lagi dalam perburuan nih buat Scudetto akhir musim. Perburuan Scudetto di akhir musim sangat ketat. Ada Napoli, Juventus dan Inter. Masih rahasia. Masih kita tunggu nih pertandingan Juventus Inter bukan penentu Scudetto tapi perburuan klasemen demi menggeser Napoli di puncak klasemen. Sementara untuk Inter Milan yang baru saja menang dari Young Boys, Inter lagi bagus-bagusnya pas lawan Young Boys. Apalagi besok big match lawan Juventus, berharap laga Juve dan Inter ada yang ingin Inter menang, ada yang ingin Juve menang, ada yang seri. Selain Juve Inter kita akan membahas tentang Arsenal lawan Liverpool. Di mana Arsenal dan Liverpool bukan soal masalah untuk perburuan juara akhir musim, bukan. Mereka Liverpool lagi bagus-bagusnya. Pas jeda internasional September kemarin Liverpool kalah. Liverpool lagi bagus-bagusnya di era Arne Slot. Dibandingkan yang Jurgen Klopp 2019-20 lebih bagus di Arne Slot di musim ini. Mudah-mudahan Liverpool lagi bagus-bagusnya di puncak klasemen bisa bertahan terus lah demi menyetop dominasi Manchester City di akhir musim. Selain itu ada pula timnas U17 yang baru saja menang atas Kuwait. Mudah-mudahan timnas U17 dua laga berikutnya harus bisa menang demi bisa melangkah ke Piala Asia U17 di Arab Saudi tahun depan. Mudah-mudahan di dua laga berikutnya kita harus kejar maksimal 4 poin. 3 poin lawan 2 laga 4 poin. Lawan Mariana Utara kita bisa menang lebih dari 15 gol. Bayangkan Australia aja bisa menang lebih dari 15 gol berapa? 19-0 lawan Mariana Utara, apalagi Indonesia. Australia bisa menggeser posisi Indonesia di puncak klasemen. Padahal nanti di laga terakhir Australia dan Indonesia bisa imbang demi bisa lolos ke Piala Asia U17 tahun 2025. Kita masih tunggu nih tuan rumahnya siapa. Yang jelas U20 udah lolos, yang senior 2027 udah lolos. Sekarang U17 sudah standby nih lolos ke Piala Asia U17. Semoga dari timnas U17 Arsenal Liverpool dan Grande Partita bisa jadi saya akan menjadi dewan pundit
disabilitas pertama. Tepuk tangan buat Yosua. Luar biasa. Keren bro. Semoga harapan tadi Yosua bisa tercapai ya. Betul, betul. Dewa Amin, amin. Pandit disabilitas pertama. Betul. Respect. Nanti mendampingi Bang Rizal ya nanti. Siapa tahu bisa nanti suatu hari ya. Siaran di Bein Sport ntar. Wih. Oh iya, boleh. Siap. Boleh. Siap. Udah siap play by play ya. Woi. Oke. Ini bro, kepercayaan diri yang harus dimiliki oleh seorang calon pandit. Iya. Bukan cuma tahu dia mau jadi profesinya apa, tapi milih channelnya. Nah. Itu luar biasa. Rata-rata kan di sini kita dikasih TV apapun mau aja. Iya, kan? ini udah milih bro, udah milih, pilihannya iya. bro. Tapi tadi sempat nyinggung juga soal kemenangan Indonesia lawan Kuwait semalam ya. Iya, betul. 1-0, kemenangan yang berharga bro. Kemenangan yang berharga banget dan Iya, U17. Karena senior kita juga Senior juga menang. 2-1. Iya, lolos di Piala Asia kan. Iya. Iya, betul. Yang 17 semalam lu kesel nggak nontonnya? Kesel, Lihat bro. Kuwaitnya. Matthew Baker di Smackdown. Iya, Matthew Baker di Smackdown. Iya. Oke. Berarti emang tim senior menginfluence junior-juniornya supaya bisa tampil sama baiknya ya. Iya. Luar Karena kan biasa kalau kita Joshua. lihat tim senior kemarin juga udah lolos kan. Betul, Piala Asia. U19. Senior ya. Senior kan otomatis lolos kan. baru Udah ikut. masuk 16 besar. Terus juga apa namanya? U19 lolos. Indra Indra Safri. Iya. U23 kemarin juga tampil sangat mengesankan. Bisa ngalahin Korea Selatan. Oh iya, baru Piala Asia ya. Gua Baru Piala Asia kemarin. ingat lagi kapan kualifikasinya. Iya, baru Piala Asia. juga. Hampir masuk Olimpiade bahkan. Hampir aja masuk semifinal. Olimpiade. Ya kan? Kalau enggak, enggak jadi. bahaya, enggak jadi. Jangan nyenggol bro. Ini ada bro. Tapi bisa dikat sih. Bisa Aman dikat. sih. Enggak, kemarin gua enggak dikat tuh yang 4 huruf berbahaya itu, 2 hurufnya masih ada, 2 huruf sisanya baru. Gak aman udah dikat untuk kemarin. Ya udah. Untung ada Bang Rizal kemarin ngebantuin gua. Iya. Jadi semoga semangat dari tim-tim senior ini bisa menular ke U17 lah. Betul, setuju. Biar nanti bisa lolos ke kualifikasi Piala Asia U17. Dan bahkan Piala Dunia semoga ya. Iya, U17 semoga. kan, kalau U17 kualifikasinya kan lewat turnamen ya kan. Jadi Iya. Piala Asia 4 besarnya masuk 4 besarnya masuk Piala Dunia. Iya, biar U17 kita back to back masuk Piala Dunia. Betul. Yang kemarin kan U17 yang angkatannya si Randy Juliansyah sebenarnya hampir ya yang Iya. ketemu Australia, cuma Iya. selangkah lagi tapi sayangnya kepleset. Tapi performanya juga luar biasa Iya. karena kan 3-2. Betul, Hernando Ari. Siapa lagi? Oh iya, betul. Muhammad Rafli Adik Agung. Oke. Raflinya Rafli Sang Santri apa Rafli Arema nih? Oke, langsung aja kali ya. Daripada spotlightnya di kita, Oke. mending kita kasih kesempatan lagi buat pandit-pandit kita. Oke. Kita lihat siapa nih. Siapa nih? Wis. Joshua ngilmu nih. Kenapa ya? Atau kita tanya Joshua aja, kira-kira siapa misi? Jos, siapa Jos? Tunjuk Jos. Gak ada basa-basi bro. Iya, kita sevisi berarti sama Joshua emang udah mau nunjuk tadi. Yang katanya udah bosan ngomongin bola, Yo. ini bakal ngomongin bulu tangkis ya? Sama telenovela Turki. Waduh. Oke, langsung kita panggil. Mas Ismail. Halo. Bahas apa ini? Bebas aja ya. Ya udah bahas bola aja deh. biar nyambung. Ini satu hal yang belum saya sampaikan sih tentang wasit ya. Wasit yang kemarin pertandingan kita lawan Bahrain. Satu poin yang mau saya sampaikan tentang independensi wasit. Jadi gini, sebenarnya ini pakai konsep di auditing sih sebenarnya. Independen itu kan independen dalam perbuatan dan independen dalam bagaimana kita melihat sosok itu. Kalau bahasa auditnya itu independence in fact dan independent in appearance. Nah yang kemarin yang kasus wasit Oman itu siapa? Ahmed Al-Kaf itu. Oke, kalau misalnya ada yang menilai penampilan wasit oke, nggak ada masalah, fair atau sebagainya, oke lah. Tapi secara aspek independency in appearance-nya dia sudah bermasalah karena dia berasal dari konfederasi apa ya? Regional yang sama dengan Bahrain,
itu kan menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Ada kemungkinan subjektivitas, ada kemungkinan wasit ada bias karena kesamaan bahasa. Ya di kita mungkin siapa yang bisa bahasa Arab, kan nggak ada kan. Sesantri-santrinya Witan sama Rizky Ridho kan rasanya juga bahasa Arabnya nggak sejago yang native-nya memang bahasa Arab ya. Itu juga saya lihat kasus yang terjadi waktu kualifikasi Olimpiade yang kita lawan Guinea itu, yang wasitnya dari Prancis. Oke, secara ini mungkin beda benua kok, wasitnya dari Prancis, tapi kan dia menggunakan bahasa yang sama dengan tim Guinea itu. Akhirnya protes bisa disampaikan dengan bahasa yang sama, sehingga mungkin secara tidak sadar mungkin ada subjektivitas yang bermain di situ. Oke, agak berat ya bahasanya. Oke, tentang wasit tadi. Terus terkait pertandingan kemarin timnas U17, alhamdulillah menang. Tapi terus terang saya sangat kecewa dengan permainannya ya. Jauh sekali jika dibandingkan dengan ketika Piala AFF U17 pertengahan tahun kemarin, seperti hilang nggak berbekas gitu ya. Build up-nya nggak jalan, main long ball terus. Entah grogi atau apa, atau memang instruksi dari pelatih saya nggak tahu. Tapi terus terang sangat mengecewakan secara penampilan. Tapi oke lah, kita udah menang jadi ya bisa dimaafkan. Kemudian poin berikutnya, jangan sampai mengulang kesalahan 2 tahun yang lalu. Di event yang sama, kualifikasi Piala Asia U17, waktu itu kita habis-habisan melawan Guam ya kalau nggak salah. Kita main full team, menang gede, tapi nggak dihitung. Ini kasusnya sama ini nanti. Jadi pertandingan lawan Northern Mariana ini, Kepulauan Mariana Utara ini nggak akan dihitung dalam hitung-hitungan runner up terbaik. Jadi saya harap nanti Coach Nova ya menurunkan 11 pemain cadangan lah. Toh pasti menang juga sih. Dengan level kekuatan yang jauh sekali, rasanya kita akan tetap menang ya. Daripada main full team, pemain kecapean, nanti kita mengulang kesalahan yang sama seperti 2 tahun yang lalu kan. Full team lawan Guam, menang gede, akhirnya kita pertandingan terakhir lawan Malaysia dibantai kita 5-1. Jangan sampai itu terulang lagi. Oke, itu sih. Mau bahas apa lagi nih? Udah. Ya udah, itu aja lah. Makasih. Enggak, tapi gua benar juga kalau dipikir-pikir ya. Tadi kan maksudnya ketika wasit dari Prancis yang pas kualifikasi Olimpiade memiliki bahasa yang sama Guinea. Dan berarti ya benar juga, gue baru kepikiran gitu. Jadi kan dia nyampein lebih protes bisa atau apa, jelas kan? cepet nyambung. Iya. Cepet nyambung dibandingin kita kalau saya dari Coach Sintayong, Korea dulu ke Inggris baru disampein. Sama ini tadi kan Mas Ismail bilang katanya, nih gue nggak tahu nih harus diklarifikasi dulu nih, karena kan lawan Mariana Utara nggak dihitung. Kalau nggak salah setahu gue bukan ini ya, kalau seandainya itu kan ada grup yang isinya 6, ada grup isinya 5. Ada yang 3 juga. Ada yang 3, tapi ngundurin diri. Iya, berarti bukannya harusnya ini ya. Kalau Indonesia peringkat 2, itu pertandingan lawan Kepulauan Mariana Utara yang berada di bawah itu nggak dihitung. Oh, soalnya gue ingetnya kan kalau ada yang 6, ada yang 5, grup yang isinya 6, peringkat terbawahnya nggak dihitung. Iya itu juga. Oh itu juga. Jadi pertandingan lawan nanti terakhir tim terbawah kita itu tanya Om Mario ya nanti terakhir ya kan. Iya. Untuk regulasi ini Om Mario ahlinya nih biasanya kita harus berguru. Jadi ini pertandingan lawan tim paling bawah itu nggak dihitung. Oh iya benar-benar. Nggak dihitung poinnya. Untuk perebutan juara peringkat 2 terbaik. Oh iya betul. Karena 5 kan nanti diambil. Ada 5 ya, ada 5 dan 6 ada yang 3. Karena total 15 buat masuk ke kualifikasi Piala Asia. 1 tuan rumah. Betul, 1 tuan rumah. Ya. Tuan rumahnya Arab Saudi. Iya, Arab Saudi. Dia masih ikut kualifikasi nggak sih Arab Saudi? Enggak dong, kan udah tuan rumah. Soalnya yang kemarin-kemarin kan pada ikut-ikut juga. Kayak Indonesia pas kapan itu ikut kualifikasi juga kan. Oh iya yang Egy, zaman Egy kan tetap ikut kualifikasi tapi nggak dihitung. Kan kalah di Korea kualifikasinya. Kita lanjut aja teman-teman. Setelah tadi udah Pak Ismail, terus juga coba gue lihat listnya lagi deh. Coba. Siapakah korban kita selanjutnya? Korban. Oh, tadi kan Joshua yang 1 udah. Oke. Ini ada lagi. Ini Joshua Timbe. Ini yang udah datang dari, absennya sih nomor 1. Nomor 1 luar biasa. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia, Joshua. Selamat malam teman-teman KPI.
Malam Bang Yosua, nama kita sama. Tos dulu. Ya, kenalin gue Yosua ya teman-teman. Ini pertama kalinya gue tampil di KPI ya. Harus ngomongin bola gitu. Ya, gue nih ngefans sama Barcelona teman-teman. Gue ngefans sama Barcelona tuh dari tahun 2010. Jadi 2010 apa 2009 tuh Barcelona prestasinya bagus banget. Di 2009 Barcelona tuh pernah juara sextuple ya. 6 piala dalam 1 tahun. Ya kan, dalam 1 tahun 6 piala. Itu yang bikin gue ngefans sama Barcelona. Karena zaman gue sekolah dulu tuh gue hidupnya kayak gak enak banget gitu. Belajar gue goblok gitu kan. Uang jajan dikit. Jadi ya hiburan gue nonton Barcelona udah. Makanya gue lihat tuh orang-orang yang ngefans sama klub-klub Liga Inggris kayak MU, Arsenal tuh orang-orang tua yang orang tuanya kaya gitu. Hidupnya senang-senang gitu kan. Makanya gue milih Barcelona aja gitu. Gokil makanya. Makanya kalau gue perhatiin tuh emang fans-fans klub gede kayak City, Madrid tuh emang orang-orang yang kurang bahagia sih hidupnya. Menurut gue ya ini ya. Nggak tahu kalau menurut kalian gitu. Termasuk gue gitu ngefans sama Barcelona dulu tuh emang gitulah. Di sekolah goblok jadi ya udah gue pilih Barcelona. Dan Barcelona tuh sekarang pelatihnya Hansi Flick. Hansi Flick ini adalah pelatih yang mengutamakan kekuatan tubuh, kecepatan dan juga teknik ya kan. Kekuatan tuh penting banget teman-teman buat bola. Karena sejago apapun main bola, kalau nggak punya otot yang baik tuh pasti gampang cedera. Contohnya kalau teman-teman masih ingat, dulu ada pemain bola hebat banget ya. Dia juara dunia namanya Luis Ronaldo Nazario de Lima. Jadi dulu sebelum dia ikut Piala Dunia 2002, dia cedera ACL. Ya kan? Dan setelah ditelisik itu karena memang Ronaldo jarang fitness. Mungkin nggak punya member gym kali ya gitu. Jarang fitness gitu, jadi ototnya kurang kuat gitu. Alhasil karena dia jarang latihan fisik, ketika disuruh pelatih buat latihan keras dan ototnya nggak kuat, akhirnya cedera gitu kan. Termasuk cedera yang di Inter Milan itu kan cedera yang ibaratnya kalau kecelakaan motor, kecelakaan tunggal lah kan. Nggak di-tackle tiba-tiba jatuh gitu kan. Nah itu kan karena ototnya kurang kuat gitu. Nah makanya Hansi Flick nih di sini lebih mengutamakan kekuatan fisik gitu. Terbukti dari Raphinha teman-teman. Raphinha di zaman pelatih sebelumnya, Xavi, itu tekniknya menurut gua lebih bagus di Hansi Flick yang sekarang. Terbukti semalam dia hat-trick ya kan. 3 gol gitu, kontrol sama pace-nya cepet banget gitu. Dia bisa ngelihat ruang kosong masuk, habis itu shoot gitu, begitu ada ruang langsung di shoot. Meskipun dari jarak yang jauh dan itu gol gitu. Itu keren banget dan juga selain Raphinha ada namanya Lamine Yamal. Lamine Yamal juga selain dia dribblenya bagus, dia juga bisa ngelakuin umpan tarik. Karena semalam juga dia ngasih juga kan ke Raphinha gitu. Asis umpan tarik dan banyak banget asis-asis Raphinha tuh yang keren gitu tekniknya, entah mungkin tendangan pressing, trivela itu udah kelas dewa lah, dan itu gue yakin gak dilatih dalam sehari 2 hari ya bertahun-tahun lah meskipun umurnya masih muda gitu. Makanya gue bersyukur banget begitu dengan kedatangan Hansi Flick memberikan warna yang baru buat Barcelona gitu. Makanya Lamine Yamal tuh pas di Euro, golnya Lamine Yamal ke gawang Prancis itu termasuk gol terbaik di turnamen Euro 2024. Ya kan, saking bagusnya tekniknya gitu, dari dribble sama passingnya, itu sih yang gue suka. Dan nggak tahu kenapa nih dingin banget ya teman-teman ya. Cuaca di sini tuh kayak cuaca di Barcelona gitu. Cuman bedanya kan di Barcelona mendungnya karena hujan gol ya teman-teman ya. Ya sekian aja deh gue, terima kasih. Thank you Bang, thank you Joshua. Yoi Joshua, baru pertama datang udah langsung berani naik bro. Betul. Dan harus diapresiasi ya karena materinya rapi banget, terstruktur bro. Iya, ini masih udah 3 kali gak mau maju. Belum maju bro, tapi iya. Rajin. Kita Apa? apresiasi rajinnya. Coba dong, mau mungkin kan dia mengamati dulu nanti tiba-tiba begitu tampil duar. Wah, kaget, jangan bro, beban bro. Kasihan bro, beban. Tadi ngomongin soal Barca ya, tapi kemarin kalau memperhatikan pertandingannya Barca sama Munchen di gol-golnya Barca, gue melihat kenapa Munchen itu ketika temponya pas lagi turun. Maksudnya tau gak temponya lagi turun, jadi kayak lambat gitu loh, Barkanya lebih kenceng gitu loh. Iya. Kalah pace maksudnya. Iya, tapi termasuk ada rapinya. Kalau main Barcelona rapinya. Gua juga ini sih, gua rasa Neuer kayaknya udah
Udah saatnya habis masanya menurut lo. Iya, udah saatnya promosi ke tim legend kayaknya. Aduh. Soalnya gue lihat juga kemarin udah beberapa kali nutup-nutupnya dia udah apa bahasa gue ya? Awkward. Kayak bola bawah dulu kan dia masih ketika bola bawah tuh dia masih pakai save yang kaki tuh berlutut L. Kemarin beberapa kali yang kayak gue lupa gol terakhir Rafinya kalau nggak salah itu kan agak jauh ya. Terus dia lebih memilih jatuh. Padahal kalau menurut gue secara teori kiper ketika bola bawah tuh pakai tangan tuh jauh untuk turunnya gini loh. Ya kan makanya kenapa ada nutup L nih. Kalau futsal gitu. Nutup L atau ya. Lu udang-udang kiper ya? Dulu. Lu juga kiper. Iya juga sih. Oke kita lanjut aja kali ya. Lanjut. Kita lanjut lagi. Tadi udah si Yosua. Ini kalau kita lihat list. Ini kan nama baru juga nih. Ini kenapa dia pakai ini sendiri beda alat tulisnya? Oh ini kayak pensil 2B ya? Enggak dong bro, lu kira mau UN bro. Oke, ini kita langsung aja kita sambut buat pandit kita berikutnya yang bakal ngasih opini-nya. Oh ya, ini gue inget ya. Ini dia tuh enggak jadi deh. Apa? Bercandanya terlalu etis bahaya. Jadi sekarang gue harus mikir 2 kali gue. Langsung aja ya. Ini dia Yanwar Fajar. Yuk, selamat malam semuanya. Ya, saya Yanwar, ya kebetulan bisa back to back karena jadwal lagi bagus. Gitu aja. Langsung aja, gua akan bahas UCL ya, dikit aja disenggol ya. Sama aku mau bahas IPL pekan ini ya. Kalau El Clasico, sorry gua kurang riset ya. Yang lain aja silakan. Oke, untuk kemarin gua kebetulan 2 hari berturut-turut dapat si malam dan nonton juga UCL. Di match itu ada Dortmund melawan Madrid dengan skor 2-5. Apa ya? Gua nonton emang sih di awal-awal Dortmund udah unggul 2-0 ternyata jadi skor 5-2 ya dan hat-trick Vinicius Junior. Yang jadi apa ya? Pernyataan ya untuk lawan-lawan yang mau menghadapi Madrid itu harus mikir 2 kali. Karena apa? Selesaikanlah Madrid sampai menit akhir. Jangan ibarat apa ya? Udah unggul 2-0 dan menurunkan beberapa pemain dan hasilnya di comeback. Ya skornya juga mengingatkan waktu Liverpool kalah juga 2-5 di Anfield. Itu masalahnya. Ya pokoknya ya terlepas banyak kritik ya terhadap Ancelotti. Dari segi taktik mainnya ya miskin taktik atau apa ya. Tetap Madrid ya still Madrid di UCL ya tetap mengerikan. Pokoknya jangan pernah menganggap Madrid itu lemah. Itu aja. Dan selanjutnya untuk tim Spanyol lainnya di mana ada ya Barcelona melawan Munchen. Sebenarnya apa ya pertandingan ini sebelum dimulai udah banyak admin meme bola ya mau bikin gitu. Meme Barca dibantai atau bla 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 kayak gitu kan mengingat tragedi 28. Ternyata Barca bisa menang dan menangnya juga bukan tipis, telak 4-1. Tapi apa ya yang aku sorot terlepas dari pemainnya kayak Rapinya bisa hat-trick, ini lebih ke peran pelatih ya. Karena apa? Kayak Rapinya yang dulu bisa dibilang tidak works kan di Sapi, sekarang bisa jadi andalan apa ya untuk Barca. Dan untuk pemain La Masia-nya itu sangat mengerikan sekali karena apa ya? Hansi Flick sekarang melatih itu praktis tidak banyak pemain baru ya. Dan bahkan kehilangan gelandang sekelas Gundogan juga kan balik lagi ke City. Dan ya diisi dengan pemain yang maaf ya, aku juga gak tahu semua ya. Mungkin aku tahu kayak Pau Kubarsi, Lamine Yamal ya tentu. Tapi apa ya peran pelatih itu berarti sangat penting gitu, bisa mengangkat sebuah tim. Ya berarti cocok lah ya Hansi Flick dengan Barca beda ya sama tim yang satu lagi yang di Inggris, yang tim merah udah 2 tahun disupport dana itu. Ya itulah jangan sebut apa ya itu pelatih yang timnya itu M lah itu aja. Ya oke, selanjutnya ada apa ya? Gua mau bahas perihal Liverpool lawan RB Leipzig ya. Bertandang di RB Arena ya. Gua jujur pribadi apa ya? Di satu sisi gua senang dengan hasil ya, end product yaitu Liverpool 6 kali berturut-turut dan praktis baru sekali ya. Tapi dari satu sisi ya, aku lihat permainannya Liverpool itu bisa dibilang agak bisa bikin ngantuk gitu. Karena apa ya? Liverpool yang sebelumnya era Klopp itu apa ya determinasinya sangat tinggi. Nah untuk sekarang ya Liverpool itu mainnya apa ya tidak terlalu agresif tapi lumayan pelan-pelan tapi mematikan gitu dan ya hasil menang 1-0. Tapi ya jujur saja gua juga ada apa ya kekhawatiran untuk seorang Arne Slot ya karena gelandangnya itu terutama Gravenberch itu kan terlepas dia main hasilnya selalu bagus ya bahkan di rating skor ya.
dia gak pernah di bawah 7, tapi yang sangat takutan itu kalau dia cedera ini gimana. Ya walaupun di Liverpool ada benchnya, ada Endo, tapi apakah works? Nah itu sih. Nah oke, langsung aja ke IPL. Ya minggu sekarang kan ada match yang bisa bilang seru lah ya. Gua akan langsung bahas saja Liverpool lawan Arsenal. Liverpool dihadapkan dengan tren buruk. Ya hasil yang musim kemarin 2 kali hasil buruk di mana imbang dan kalah, terutama imbangnya itu ada tragedi Martin Odegaard main basket lah ya. Dalam arti ya tolong aja ya nanti di match nanti Liverpool harus ya menurunkan skuad terbaik, dan aku pribadi jujur nanti tolong jangan mainkan Curtis Jones ya. Karena bukannya apa ya, oke kemarin dia main bagus, cuman dia ya mainnya dia juga bagus juga dari beberapa pertandingan. Paling ya line up kuatnya ya tengah pasti Gravenberch dan McAllister, dan ya gitulah pokoknya. Pokoknya ya untuk match kali ini ya harapannya Liverpool menang lah pastinya. Cuman aku agak was-was aja perihal wasit, tolonglah jangan ada subjektivitas. Kemarin juga Liverpool lawan Chelsea ya gitu hasilnya. Ya dikit-dikit perit dan ya sampai Nunes dan Arne Slot juga kesel, dan ya itu aja sih kalau gua untuk pembahasan ini. Itu aja. Makasih. Oke, thank you Fajar. Itu Fajar pakai nyebut-nyebut klub Inggris warna merah M. Bilang aja Middlesbrough. Lagian MU apa tadi katanya udah disupport dana sampai 2 tahun ya? Support dana 2 tahun mah 616 M ya? Iya, gitu-gitu aja mending support dana kampanye Indonesia. Iya. Lu mau break dulu? Oke. Oh ya udah ya, ternyata ada pesan dari Bapak produser, kita harus ada break terlebih dahulu. Break 2 menit ya. Lu jahat banget, travel aja 15 menit loh. Travel Jakarta Bandung 15 menit, lu 2 menit. Nah kan udah break bro. Hah? Bisa lah makan Indomie 2 menit. Bikin pop mie aja 3 menit, anjir lu, jahat banget. Ya udah kita break dulu teman-teman. Silakan buat teman-teman yang mau pesan di Pasti Bisa Coffee boleh. Atau mungkin mau jajan, mau ngobrol-ngobrol networking di sini, kita persilakan. Betul juga, ingat ya jangan lupa pesan. Jebret Media, andalanku pasti bisa kopiku. Bisa aja lu. Bisa. Mantap Bang Valen. Kita bakal balik lagi yang pasti tetap di Komunitas Pandit Indonesia. Oke, selamat malam dan selamat datang kembali di Komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan. Bentar, gua ambil list dulu. Kita lihat dulu. Ya masih bersama Gerardo Gusti dan juga Bang Dasuf, betul, babak kedua. Babak kedua. Kalau seri kita extra time ya berarti. Mantap Yosua. Yoi. Masih bertempat ini disiarkan dari Pasti Bisa Kopi Pancoran. Betul. Dengan ini juga menu minuman yang tentunya bersahabat, harga mahasiswa dan rasa yang lezat. Yoi. Dengan racikan yang pas dari barista-barista berkualitas. Asik. Ini buat penonton Jebret Tim yang di rumah, kalau mau mampir juga boleh banget nih di Pasti Bisa Kopi Pancoran karena buka tiap hari. Buka tiap hari. Ya kan? Jadi nggak cuma kalau ada KPI doang. Betul. Dan kalau dari rumah pengen ini juga bisa order online ya. Order online di GrabFood, GoFood dan Shopee Food. Oke. Lu maju depan pengen nggak sabar maju. Oh, ambil orderan. Anda driver Shopee Food. Hijau-hijau ya, mentang-mentang hijau-hijau ya. Oke, kita lanjut karena durasi bro. Durasi. Waktu semakin malam. Betul. Keburu tutup juga. Kita lanjut ke pandit kita berikutnya. 1, 2, 3 ya. Ya udahlah. Agak 1 doang ini. Tapi ada tambahan-tambahan. Oh ada tambahan-tambahan. Oke, lanjut. Kita ke pandit kita berikutnya. Ini juga rajin di KPI ya. Luar biasa dan luar biasa. Mukanya ada di sini tuh. Mukanya ada di sini. Ada. Dan di hari ujung. ini kita kasih apresiasi karena dia menggunakan jersey. Oke. Menggunakan jersey-nya juga retro. Asik. Tepuk tangan buat Mas Ismail. Kalau itu bukan jersinya yang retro. bagus. Bapak Ismail. Ini kalau nonton di taping nggak tahu kenapa ketawa tadi, emang harus kesini. Makanya datang. Tunjukin fotonya. Nggak kan tadi udah tampil. Jersey di sini kan ada jersey. Oh iya. Mas Ismail tuh yang. Ini. Oh iya ini dia. Ada ujung. Ini yang kayak butet.
Oh saya, Ada nih. Hidup Yosua. Ini pakai jersey PSIS, ini pasti ini nih. Siapa? Lupa lagi gue. Siapa? Bruno Lopez. Bruno Silva. Bruno dan Silva. Bruno Silva. Septian David. Ya kan yang botak Bruno Silva dulu. Oh iya benar. Oke lanjut aja. Ini dia bandit kita berikutnya. Kita kasih tepuk tangan. Eric. Jadi kemarin pas press conference setelah pertandingan si Arteta bilang impossible. Main 10 orang 65 menit. Tapi dia juga nggak jelasin impossible-nya kenapa. Apa impossible nggak dapet 3 poin, impossible tahan imbang atau ngembangin permainan nggak jelas. Nah cuma emang Bournemouth juga sebagus apa mainnya sampai impossible gitu. Pas emang Arsenal akhirnya mainnya orang kena red card. Sebenarnya fair aja sih red cardnya sah-sah aja menurut gue. Cuma setelah main dengan 10 orang, Arsenal kayak biasa main bertahan. Tapi Bournemouth juga nggak bisa megang bola. Ujung-ujungnya kan golnya juga dari corner sama kesalahannya Kiwior. Kiwior pemain yang dia masukin di menit ke-30 gantiin Sterling biar main bertahan. Ujung-ujungnya diganti lagi sama Arteta, dikeluarin. Gabriel Jesus. Kalau misalnya dibilang apakah gara-gara red card juga enggak sih menurut gua. Pas dia masih main 11 orang juga enggak sebagus itu. Terus kemudian main 10 orang oke dia masukin defender 1. Emang Arteta kayak begitulah kalau udah main 10 orang ngincer counter. Tapi juga nggak dapat counter gitu loh, cuma dapat 1 shot on target. Jadi apakah salah red cardnya apa karena nggak ada Saka, nggak ada Odegaard? Menurut gua nggak ada Saka juga nggak ada masalah karena pas ke main lawan Shakhtar akhirnya dia mainin si Jesus itu mainnya oke. Chemistry-nya sama Havertz tuh ada. Jadi menurut gua Saka juga nggak terlalu bermasalah. Apakah kemudian karena main 10 orang nggak ada Saliba, nggak ada Odegaard? Menurut gua main 11 orang pun juga bakal susah ke main lawan Bournemouth si Arsenal itu. Karena emang menurut gue itu Arteta tuh antara komposisi pemain sama taktiknya dia tuh nggak bener. Jadi gini, masalah utamanya tuh kan sebenarnya nggak ada Odegaard. Tapi udah 8 pertandingan sebenarnya dari awal September tuh dia main nggak ada Odegaard. Jadi gini, Arsenal itu hebatnya Odegaard itu bukan kreativitasnya dia, tapi Arsenal itu kan main bola dari belakang. Jadi David Raya ke back, ke tengah, ke depan. Nah, waktu tim itu main dari belakang, pasti kan tim lawan ngepres. Hebatnya Odegaard itu adalah dia turun, dia dapat bola, kontrol, dia bisa langsung passing ke depan. Pasti dapat itu bola ke depan. Itu yang nggak bisa dilakuin sama pemain-pemain lain. Sebenarnya nggak banyak yang bisa ngelakuin itu sih. Emang ini world class ini, udah world class player si Odegaard. Buat dapat bola ngalirin ke depan tuh susah. Jadi Arteta tuh sebenarnya udah mengantisipasi ini. Jadi dia udah ganti taktiknya yang biasanya main 4-3-3, Odegaard lebih turun, jemput bola, alirin ke depan. Dia ganti jadi 4-2-4 sebenarnya. Jadi main 2 DM, terus di depannya 2 itu yang lebih false nine, Trossard sama Havertz. Tujuannya itu supaya Trossard sama Havertz itu bisa mundur sedikit ke belakang, buat ngambil bola, lariin ke depan. Jadi butuh 2 pemain buat gantiin 1 Odegaard. Kasarnya gitu, emang sebagus itu Odegaard. Nggak selalu berhasil karena emang Odegaard itu beda level. Tapi 8 pertandingan oke, lu masih create peluang kok meskipun emang kurang tajam. Ketika Saka nggak ada, yang main Jesus kemarin pas lawan Donetsk itu juga tetap oke, tetap create peluang. Dia main 4-2-4 kemarin pas lawan Donetsk, tengahnya kan si Trossard sama si Havertz yang mundur. Itu masih oke. Cuma emang Jesus ya, susahnya Jesus ya lu kebanyakan dribbling atau passingnya kurang cepet, jadi ya tembak aja mas gitu, nggak perlu ragu-ragu, takut amat gitu. Nah yang jadi masalah kemarin lawan Bournemouth, dia main 4-3-3, tapi ya di posisi Odegaard dia masukin Merino. Nah ini yang masalahnya Arteta tuh kayak gini, lu tuh udah ketemu solusinya, nggak ada Odegaard, oke, gue manfaatin pemain yang ada, gue ubah taktiknya, jalan, kurang agresif nggak ada masalah, lu tetap create peluang. Tapi kenapa tiba-tiba lawan Bournemouth
gue nggak punya Odegaard, tapi gue mau main pakai Odegaard. Tapi gak ada Odegaard, jadi Merino jadi Odegaard. Kan gimana ya Arteta nih. Pemain yang, pelatih yang permainannya enak dilihat, bagus, nyerang, keren. Tapi ya dia nggak tahu berasa dirinya profesor apa bikin eksperimen yang kayak gini lah, beresiko gitu. Padahal kan lu lagi ngejar juara, itu penting banget. Sementara lu tahu Januari Desember lu biasanya mainnya berantakan lagi, ada aja masalahnya gitu. Penutup dari gue, nextnya lawan Liverpool, gue berharap Arsenal nggak ada Saliba, nggak ada Odegaard, nggak ada Saka. Gue berharap ya lu punya pemain yang ada itu ya lu manfaatin, lu bikin taktik yang sesuai aja, jangan lu maksain ntar Kiwior dijadiin Saliba, mending Messi Hilgers daripada Kiwior. Oke, sekian dari gue itu aja. Terima kasih. Cek. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Erik. Ngomongin preparation sebelum Liverpool ketemu Arsenal ya. Yoi. Di atas kertas Liverpool diunggulkan ya. Betul. Tapi sepak bola tetaplah sepak bola. Bola itu bundar. Iya betul, bola itu bundar. Bisa aja banyak kemungkinan yang terjadi selama 90 menit. Oke, karena waktu terus berjalan kita lanjut aja. Iya. Dan nah ini Eros Chandra nggak naik. Eros Chandra bro. Yono Bakri. Yono Bakri, dia Bakrinya ya. Bakri Adi? Iya. Lu tau gak Bakri Adi? Tahu Tokichi Mikuni ya, Tokichi kan. Oke, kita lanjut. Ini salah satu tim yang ada di balik Jebret Media. Wes. Fans Arsenal juga sama kayak Erik. Sweater hijau nggak jadi ditunjuk? Nanti aja. Oh nanti ya. Nanti aja. Ini salah satu orang di balik DPI English version dan segala macamnya, konten-konten dari Jebret Media. Jadi langsung saja kita sambut. Ini dia, Bang Abrar. Oke, malam semuanya. Kenalin, nama gue Abrar buat teman-teman yang belum kenal. Gak tau gue naik ke sini tetap deg-degan juga karena gue lagi pengen banget nonton Barcelona sama Bayern Munchen. Tapi gara-gara Hendrik ngomongin Arsenal tadi, gue gak setuju sama lu, Hendrik. Anjay. Gak, Hendrik, kalau menurut gue tuh kenapa Hendrik bilang tadi Arteta tuh pengen mainin bolanya seperti kalau ada Odegaard. Tapi gak ada Odegaard, gimana dong gitu kan maksudnya. Lu gak bisa menyesuaikan dengan pemain-pemain yang ada, kata Hendrik gitu. Menurut gue Hendrik, dia tuh sebenarnya udah nyoba dengan naruh Trossard di tengah. Nah itu dia mencari kreativitas dari Trossard. Sebelumnya dia udah nyoba dengan adanya Jorginho dicoba sebelumnya. Tapi Jorginho nggak bisa deliver itu. Akhirnya dia naruh Trossard di situ. Trossard bisa memberikan kreativitas itu, tapi Trossard nggak klinis beberapa kali. Dia butuh 2-3 peluang untuk kalau bahasa anak SSB itu runny, kalau itu kan passing di antara itu, final pass. Kalau bahasa Rehan kan keren deh nih, bahasa final pass. Nah Odegaard tuh punya itu, si yang pemain-pemain yang lain, Partey, terus sekarang Declan Rice punya itu juga, tapi Declan Rice kan sama Partey lebih bertugas untuk ngelindungi si Odegaard itu kan. Kalau lu bilang Arsenal main dari bawah langsung ke Odegaard sering kali emang jemput bola ke bawah. Tapi dia nggak otomatis jadi orang pertama dari back ke tengah. Pasti ya Partey dulu yang ngambil atau Declan Rice. Nggak mungkin dia jadi orang pertama jadi penghubung dari belakang ke tengah. Karena kalau dia yang ngambil itu terlalu beresiko. Terlalu jauh dia narik ke belakang, Rice dan Partey tugasnya apa jadinya gitu kan. Nah makanya itu menurut gua kalau buat lawan Liverpool nanti ditambah dengan hilangnya Calafiori ya gak usah ditonton. Udah nyerah aja kalau kata gua sih ya. Seri aja bagus, mainnya di Anfield atau di Emirates Mas? Di Emirates. Ya tipis-tipis, ya lucu banget lu. Ya. Mainnya walaupun main di Emirates gue juga nggak yakin gue Arsenal bisa menang walaupun Liverpool kehilangan Jota juga, striker Darwin Nunes. Tapi gue juga lumayan terkesima dengan eranya Arne Slot yang begitu cepat. Semua orang berpikir kalau pergi
Liverpool akan kembali menunggu 30 tahun lagi untuk juara, ternyata tidak seperti itu. Itu hanya berlaku untuk MU nampaknya. Jadinya dia luar biasa sih Liverpool di bawah asuhan Arne Slot. Gue juga, tapi gue kalau untuk lawan Liverpool perkiraan gue kalau gue jadi Arteta kan, gue jadi Hendrik juga kan. Kalau gue jadi Arteta, gue akan main, Arsenal kan sekarang seringnya main 4-3-3 holding kan. Kanannya pasti sisanya tinggal ada Ben White. Di center back ada Gabriel. Tadinya Saliba nggak ada, dianggap Calafiori akan ngisi tengah. Tapi ini nggak ada juga Calafiorinya. Nah itu gue juga nggak tahu nih sekarang siapa yang bisa dipercaya. Kiwior main ke tai, ya kan? Setiap dapat bola passing aja nggak tahu dia mau passing kemana. Tommy Asu juga fitnessnya, ya kan? Tommy Asu namanya bener dong. Tommy Asu. Dia sebenarnya nggak jelek-jelek banget, cuman emang dia kapasitasnya nggak level pemain inti Arsenal lah. Di belakang mungkin Timber juga cedera, Tierney cedera. Apa? Siapa? Zinchenko. Nah, Zinchenko. Yap. Benar, Joshua lawan Indonesia. Itu salah satu titik yang perlu diwaspadai dengan adanya Tomiyasu, betul? Betul. Ya, Zinchenko di kiri, benar. Berarti kemungkinan kalau gue lebih prefer Ben White-nya digeser ke tengah. Tapi si Arteta juga suka overthinking ya, partainya ditaruh tengah atau jadi back kanan sekalian. Tapi kata gue lebih prefer kan Ben White kan emang dia dasarnya back kan. Jadi Ben White di tengah, di kanannya taruh Tomiyasu. 4-3-3 holding bertahannya itu ada harusnya berarti Partey, kirinya Declan Rice, kanannya Trossard. Nah terus harus ada Trossard. Nggak adanya Saka, gue juga berharap Gabriel Jesus bisa memberikan permainan terbaiknya. Karena dia selain di musim pertamanya dia datang, dia nggak pernah memberikan permainan terbaiknya. Nggak bisa, menurut gue dia 11-12 lah sama Lacazette yang dibuang. Dia butuh 2-3 peluang pasti depan gawang untuk cetak 1 gol. Itu Gapsus. Lu bisa lihat lawan Shakhtar Donetsk kemarin, dia berkali-kali bola diangkat. Kenapa dia nggak berpikir digeser lagi ke tengah atau lebih menusuk ke dalam? Nah Gapsus nggak punya visi itu. Makanya Saka kelihatan jago. Ya itu maksudnya makanya Saka kelihatan jago di Arsenal. Di kiri gue sih tetap percayain Martinelli ya dengan kecepatannya, dan dia bisa mudah-mudahan bisa ngacak-ngacak TAA, walaupun TAA sejauh ini solid ya di Liverpool. Solid ya. Jadi depan ya Havertz, semoga Havertz bisa, dia emang yang nggak pernah bagus banget tapi selalu cetak gol ya, cukup lah yang penting ya kan. Terus gue sekarang mau ngomongin, ini udah berapa menit nih? 3 menit lebih, udah bisa. Sedikit gue ngomongin Barcelona. Gue musim ini baru nonton Barcelona sekali, nonton Munchen sekali. Barcelona keren banget. Gue mungkin bisa, gue kan anak yang berkembang di eranya Barcelona Pep Guardiola. Pep Guardiola tuh keren kan, era itu kan Barcelona nggak ada lawannya. Tapi di situ ada siapa? Xavi Hernandez, ada Puyol, ada Pique, ada Busquets, ada Iniesta, ada David Villa. Sebego-begonya ada Pedro paling kan. Nah ini Barcelona sekarang nih ada 11 Borjan Krkic tapi mainnya kayak Messi dulu yang gitu. Gak ada takut-takutnya lawan Bayern Munchen semalam. Casado main keren banget. Gua nggak nyangka sih ada pemain gelandang tengah kayak Casado, keren banget. Palinya tuh yang katanya jago di Fulham tuh kagak ada. Ya elah kayak bocah kemarin sore dia lawan Casado. Gak ada takut-takut. Keren banget Casado, gue juga suka banget. Lamine Yamal sama Pedri ya gue. Ya wajar lah orang Barcelona dan Spanyol memaksimalkan potensi Pedri, dipaksa terus main. Emang segitu jagonya Pedri main. Lamine Yamal umurnya masih 18 tahun, mungkin gak ada pemain sepotensial dia ya sejauh ini ya. Bahkan menurut gua Mbappe juga gak sejago Lamine Yamal sih menurut gua. Ini statement dari gua, Lamine Yamal lebih jago daripada Mbappe. Di El Clasico nanti, hati-hati Real Madrid, Barcelona pemenangnya. Sekian dari gua. Thank you Bang Abram. Optimis banget bro. Ya paling nggak setidaknya kalau seandainya nanti Madrid ternyata menang,
Jebret Media naik lagi. Iya. Cuplikan yang barusan. Coba tadi boleh dipotong ya. Masukin ke TikTok. Iya. Bisa tuh. Statement dari Bang Abrar. Yoi buat TikTok. Enggak, ntar captionnya enggak gitu. Apa tuh? Pandit ini bilang Barca lebih jago dari Madrid, Lamine Yamal dan Mbappe. Iya, rame itu pasti itu. Rame. Naikin views lumayan tuh. Oke, setelah tadi mungkin dari fans Arsenal gitu kan. Fans Arsenal. 2 langsung dari fans Arsenal. Ini habis ini Tuh yang satu ini dia juga punya channel lain yang juga ngebahas bola. Oke. Yoi, dia datang ke sini selalu rajin loh, udah berapa episode ke sini menyampaikan opini-opininya dengan ketawa terbahak-bahak dari penonton kalau. Oke. Yoi, kocak ngekak guling-guling kita. Kakak kocak bro. Parah terbahak-bahak terpingkal-pingkal. Kasihan bro, beban bro. Yoi, siapakah dia? Langsung saja kita Ini panggil. dia. Ini dia. Rehan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nasibnya sama kayak Bang Togik ya, udah di KPI, udah ke DPI muda, belum ada fotonya. Nih, saya mau gaya lagi ya, tolong screenshot ya orang grafis ya. Ya, kebetulan udah pakai sweater green screen nih, gampang dieditnya nih. Di sini ya, gue request sebelah Bang Joshua. Ini sebenarnya gue nggak bawa materi ya kayak biasa, jadi orang-orang ngomongin, gue catet, jadi gue baca apa. Ini Bang Abrar nih mic baru ya Bang ya? Iya, mic baru, gila, tepuk tangan dulu untuk KPI, gila. Keren. Mic baru, tapi foto gue belum ada. Ini gue tulis tuh, judul mic baru tuh. Bang Joshua ada, saya nggak ada. Oh ya di thumbnail ada ya. Oke, dari tadi bahas Champions League mulu ya, gue nggak relate cuy. Gue udah satu musim ini nggak main, musim lalu nggak lolos 16 besar, jadi gue cuman nonton Mas Sabto aja siaran ya. Lebih ke nonton Mas Sabto siaran ya. Tapi gue kaget banget semalam ya, karena gue nonton Madrid. Itu tuh dua malam lalu ya. 2 malam lalu nonton Madrid, pelatihnya Nuri Sahin ya ternyata ya. Gue kan udah jarang nonton Liga Jerman ya, terus kayak anjir nih pemain yang gue main di WE dulu cuy. Di PS2 udah jadi pelatih, company penjajah nih, company udah jadi company jadi pelatih. Wah udah tua ternyata ya. Tapi oh ya, gue mau tadi Bang Gerdo singgung dikit, gue ya kerja di Nalar TV, channel YouTube, bahas bola juga, dan mungkin Bang Rijal juga belum tahu kalau Bang Rijal lagi ada head comment di TikTok ya, di TikTok Nalar, karena gue motong. Wah ya menyeramkan ya netizen ini. Sebenarnya tapi nggak head secara general, tapi cuman pecinta-pecinta Messilger saja, wanita-wanita pecinta Messilgers Indonesia, PWMHI, Perkumpulan Wanita Messilgers Indonesia. Soalnya gue motong statement Bang Rizal kalau ada Kevin Dix datang, Messilgers bisa jadi di bench dulu gitu kan. Terus ada yang komen, masa Messilgers gue di bench? Messilgers gue, Messilgers kan punya Tuhan. Masa Messilgers gue? Masa dia ngaku-ngaku kan? Tapi si komennya banyak yang gak setuju, tapi kebanyakan kalau gue lihat sih itu perempuan-perempuan pecinta Messilgers. Jadi mungkin agak diwajarin aja ya, karena lagi euforia ada pemain El Nyengir ganteng di timnas ya. Terus tadi Bang Gerardo bilang gue mirip Giring ya. Waduh, gue mau respon itu tapi bukan domisili saya untuk jawab. Tapi makasih inputnya ya. Bang Joshua, mana tadi Bang Joshua? Joshua yang Barca. Fans Barca ya, selain fans Barca, Bang Joshua juga fans Segidok ya. Bajunya di Saidan. Tapi tadi ada statement menarik dari Bang Joshua ya. Katanya fans MU dan Liverpool itu orang tuanya kaya. Dan fans Barca itu bego di sekolah ya. Lu ya, pengalaman. Nah kita tanya Mas Sabto. Mas Sabto di Liga Inggris fansnya siapa Mas Sabto? Liverpool. Di Spanyol?
Nah, atau gimana? Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Berarti teorinya agak patah ya. Karena ada Mas Sabto. Kita scroll lagi. Bang Yanuar, minggu lalu dijemput Gojek, lucu banget. Bang Yanuar dijemput, pulang dulu ya dijemput Gojek. Tapi Bang Yanuar orang Sunda ya? Ayo kita berdua bikin, mungkin kita propose ke Bang Abrar untuk ada DPI Sunda ya. jadi welcome to DPI. Ya, bagus. Di pantai. Oh ini gue ngelawak mulu ya, tapi ini beat terakhir gue nih. Setelah itu gue bahas bola. Nah kemarin ada match Indo versus Kuwait ya, Bang Joshua ya. Tapi gue lihat gue nonton pas mau kick off nih, Kuwaitnya belum nendang-nendang. Wah belum, ini mau ngelucu. di tackle gue. Kuwaitnya nggak nendang-nendang nih, kick off kan, prit. Nggak ditendang-nendang. Ditanya wasit kan, kenapa diem aja? Kuwait. Iya, menunggu. Nah, baru bahas bola. Kevin Dix ya, banyak netizen Indo yang bilang, kenapa kita nyari back tengah terus? Ya, udah ada Mesilgar masuk, udah ada ini masuk. Nah, udah ada Wahyu. Kita carikan Wahyu ketemu Bang Joshua ya, kayaknya ngefans sekali Bang Joshua. Kevin Dix kenapa nambah back tengah terus ya? Ya menurut gua nggak apa-apa ya, karena kita main format 3 back ya kan. Kita butuh bench yang dalam, Rizky Ridho, Mesilgar, Jay Izzas, kita butuh yang Ferrari dan Wahyu Prasetyo, Jordi Amat juga bisa di situ, Verdong juga bisa di situ. Maksudnya kita butuh stok yang dalam untuk back tengah. Balik lagi ke Kevin Dix ya. Menurut gua nggak sia-sia ya kita banyak terima back tengah, karena yang sia-sia apa? Yang sia-sia adalah ngasih makan siang gratis ke SMA 70. Situ. Tapi terakhir. Dari tadi kan semuanya banyak banget yang bahas Real Madrid ya. Wah, emang ini tim DNA juara ya. DNA juara Eropa, gak pernah absen ya kan. Dan CMIIW ya, Cimiu untuk Mas Sabto mungkin. Madrid tuh terakhir kalah di final kompetisi Eropa tahun 83. Waktu itu kalah sama Aberdeen, timnya Sir Alex Ferguson dengan skor 2-1. Tahun 83 sekali satu-satunya Madrid kalah di final Eropa. Dan di tahun itu, di match itu, Mas Sabto komentator ya Mas ya. Enggak, itu bercanda. Tapi abis ini kita nonton, iya. Kita abis ini ngobrolin militer ya Bang Joshua. Jadi pembekalan menteri, oke, jadi udah cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dar. Luar biasa. Bener ya kalau nonton Rehan tuh kita selalu terpingkal-pingkal. Iya bro, gokil. Kocak. Roll. Sebenarnya juga punya joke udah berminggu-minggu gua nggak jadi gua bawa. Coba kasih. Siap-siap ya teman-teman ya. Siap-siap ya. Ini jokesnya nih. Gue tuh senang banget sama ngelihat back-back timnas sekarang, kenapa? Karena sigap-sigap banget. Semuanya tuh antisipasi bola tuh selalu fokus. Betul. Lincah. Sabar dong waktu. Sabar dulu biasa. Masalahnya sekarang kan kita kalau ngeliat back-back kita udah siap kuda-kuda kan setiap mau one on one kan. Kita udah gak ngeliat coy, back-back zaman dulu yang kayak gini. Kayak gitu mah bukan jaga bola ya, tau gak ngapain? Joget Deadpool. Waduh. Kok gak ketawa sih? Respect kayak hahaha gitu tadi ya. Sound effect. Ya udahlah. Udah ada lagi? Enggak, udah. Cukup berarti. Ya semua katanya ada 1 beat ya? Ada katanya, ada lawak. Mau gabung di DPI Muda. Siap. Lawak malah beneran. Ya udah, ini udah semua nih berarti ya di absen kita. Udah sih. Udah semua. Oh satu lagi. Oke. Ini yang wajib ini. Wajib. Penutup kita ya. Yoi. Penutup kita. Sebelum penutup ini. Iya, maksudnya penutup kita. Penutup Sebelum nanti bakal ditutup sama ketua harian. Betul sekali. Iya. Oh enggak, ya udah. Oke, langsung aja. Yang semalam juga gue tonton match Liverpool Leipzig. Betul. Kalau tadi kan kita kan kayak kemarin yang gue bilang di minggu lalu. Kan tadi udah pandit-pandit kalau di komen KPI kan
pandit-pandit bocil. Ini saatnya kita ke pandit yang beneran ini. Betul, betul. Pandit asli ini Pandit bener. asli. Kita bahas bola bareng pandit asli. Ya, pandit Jadi, aslinya siapa? nah iya bener. Jadi kalau nggak ada Bapak yang satu ini, bukan ini nggak ada. Statementnya salah. Oh salah, salah. Iya. Jadi Gimana? iya. Betul. Betul. Iya, Bung Betul, Sabto. boleh Betul, juga. betul. Apalagi? Sudah. Siap, terima kasih Yosua. Oke, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, kita langsung saja sambut. Ini dia. Sabto Haryo. Mungkin tadi lu Gerardo aja tadi tentang wasit. Ya kan sempet nanya kan Arsenal dirugikan. Oh, tadi regulasi tadi. Iya. Bukannya Gerardo tadi nanya? Oh iya kualifikasi. Tapi sebelumnya kan lu tadi sempet bilang yang Arsenal kok Saliba merah, Tosinnya enggak. Lu? Oh iya. Ayo ngaku. Cek VAR dulu coba. Ya identik banget ya kalau kita lihat dari kacamata penonton. Dua kejadian yang lokasinya mirip, kejadiannya mirip, orang terakhir juga gitu. Kenapa treatmentnya berbeda? Itu kan pasti muncul dari fans Arsenal, muncul dari fans Liverpool juga sebetulnya si Slot agak kesel juga ya. Dia protes juga kenapa kita nggak diuntungkan dengan harusnya dapat kartu merah gitu. Cuman kan selalu gue bilang, kalau kita bicara tentang peraturan, kita bicara tentang wasit, subjektivitasnya kan memang masing-masing wasit tuh punya gitu kan. Dia mau menentukan, dia punya keputusan yang sesuai, ya dia saat itu mau memimpin. Semua wasit pasti akan beda. Cuman kalau kita lihat dari peraturan, orang terakhir di luar kotak penalti, itu biasanya otomatis kartu merah. Kalau itu kan menjadi dokso ya, peluang jelas untuk mencetak gol gitu. Cara pelanggarannya pun mirip gitu. Cuman ada beberapa hal yang menjadi turunan dari sebuah peraturan. Kalau kita bicara peraturannya memang orang terakhir otomatis kartu merah. Ya kayak handsball dalam kotak penalti harusnya kartu penalti kan. Tapi kan nggak selalu semuanya jadi penalti. Ini pun seperti itu. Ketika sebuah pelanggaran, dilihat dulu jarak ke gawangnya seperti apa, dilihat dulu ada back di sekitar dia atau enggak, dilihat dulu bola itu arahnya kemana. Nah kemarin tuh ada dua unsur lah, paling enggak ada dua unsur yang membuat itu tidak menjadi kartu merah. Yang satu, bola yang disapu oleh Jota itu arahnya ke luar, arahnya ke arah asisten wasit. Jadi ketika dia mungkin nanti berdiri, akan mengejar bola, bukan ngarah ke gawang, malah dia menjauhi gawang. Itu satu udah gugur. Kedua, ada Colwill di belakangnya, jaraknya kira-kira 1,5 meter lah. Ketika dia jatuh di situ, Colwill yang berlari, kemungkinan besar menurut wasit dia akan mendapatkan atau bisa mengejar Jota kalau Jotanya bisa berdiri. Jadi ada dua hal yang menggugurkan itu menjadi kartu merah. Sementara Saliba betul-betul orang terakhir, betul-betul tidak ada rekannya yang dekat jaraknya dan arah bolanya ke depan gawang. Jadi semua unsur masuk tuh untuk menjadi sebuah kartu merah gitu. Ya jadi gue selalu mencoba kan menjelaskan kan, wasit memberikan pelanggaran ini kenapa, dasarnya apa, peraturannya apa, turunannya apa gitu kan. Tiap handsball turunannya pasti ada kan, jarak, dia nggak bisa ini ngindarin tangan, kalau bolanya jauh baru kena, ya itu otomatis pasti handsball. Karena kan lu ngelihat bola itu datang, lu punya banyak waktu untuk sebetulnya membuat tangan lu tuh menjauh gitu. Tapi kan yang orang lihat ya selalu pengen lihatnya ketika tim dirugikan, ya seperti itu. Kok di peraturannya seperti ini, tapi ya itu turunan tuh selalu ada. Jadi semua keputusan yang kemarin yang dianggap kontroversial oleh berbagai fans, menurut gua semuanya betul. Termasuk gol terakhir Manchester City. Ada Bernardo Silva di depan kiper. Tapi bola itu mengarah ke atas. Silvanya jongkok.
tidak menghalangi pandangan dari kiper. Setelah bola tersundul pun dia mengarah keluar dari gawang. Sehingga tidak ada halangan dari sisi pandangan terhadap wasit. Jadi semua yang kontroversial dianggap di pekan kemarin, semuanya ternyata keputusannya oleh wasit tepat gitu. Mungkin gue cuman pengen bahas itulah, kan gue selalu ditanya tentang wasit nih. Sampai dibully juga tentang wasit. Jadi ya gue kalau mau kasih pandangan ya gue pasti melihat dari sudut-sudut yang berbeda. Wasitnya kenapa keputusannya itu pasti ada dasarnya. Diterima apa enggak ya tergantung masing-masing orang menerimanya apa enggak. Cuman selalu gue mencoba menjabarkan apa yang mendasari wasit mengambil keputusan-keputusan itu. Mungkin itu aja tentang peraturan ya. Selebihnya ya mungkin tadi udah banyak yang nge-share partai-partai menarik di weekend. Chelsea Arsenal, Liverpool Arsenal, El Clasico, Juve Inter, pasti weekend yang luar biasa buat kita semua penikmat sepak bola. Wih, MU Wesa masuk. Peringkat 1 wilayah timur. Thank you, thank you. Terima kasih banyak Om Haryo ya. Betul. Dan ini juga akhirnya kita semua yang isi absen sudah maju. Terus juga udah mendengarkan opini-opini dari teman-teman semua. Betul. Kita ini sudah sampai di akhir musim. Oh enggak. Enggak, akhir acara. Akhir semester. Bukan. Akhir apa? Akhir semester. Enggak. Itu harusnya ada suara salah. Akhir pertemuan. Akhir pertemuan. Betul, Jos. Minggu depan Joshua MC ya? Siap. Oke kalau gitu. Karabokap oke. Oke. Siap. Oke, ini apakah kita perlu kata sambutin dari ketua lagi? Boleh? Boleh. Sebagai penutup ya? Sebagai penutup sebelum akhiri. Langsung saja tanpa berlama-lama. Silakan Bang Rizal. Oke, sebagai penutup, dari tadi banyak yang ngomongin wasit, gue jadi tertarik juga buat ngomongin wasit. Dan gue jadi inget-inget awal-awal gue suka bola pun juga ada periode-periode di mana wasit tuh banyak kontroversialnya lah. Yang paling gue inget salah satunya ini gue sharing dikit aja ya soal masalah perwasitan khususnya di Premier League. Dulu di awal-awal gue nonton Liverpool, pelatih Liverpoolnya Rafa Benitez. Dan dia ada periode yang mana press conference dia bukan yang ngomongin soal taktikal, bukan yang ngomongin soal persiapan lawan timnya pada saat itu, tapi malah ngomongin kinerja wasit di Premier League yang menurut dia sangat-sangat menguntungkan yang namanya Sir Alex Ferguson-nya Manchester United. Rafa Benitez nggak terlalu fasih bahasa Inggris, jadi dia waktu itu press conference-nya ngomong seharusnya facts atau fakta, dia malah ngomongnya facts. Dia ngomong beberapa kali ngomongnya facts. Dan dia menekankan kalau wasit Premier League itu punya kecenderungan ngasih yang namanya penalti ke Manchester United. That's why United banyak banget juara di era itu. Dan itu menurut gue sangat-sangat menunjukkan kalau wasit itu bukan hanya hitam dan putih ya. Wasit itu bukan soal aturannya positif atau negatif dia bakal turutin, tapi sangat-sangat dinamis wasit itu. Dan juga contoh lain adalah Arsene Wenger yang pernah ngomongin soal kinerja wasit yang lagi-lagi pertandingan lawan MU. Pertandingan yang sekaligus memutus harapan dia untuk unbeaten 50 game. Sampai-sampai Arsene Wenger pernah bilang di hari penghakiman nanti, di saat dosa kita dan pahala kita ditimbang, beratan mana pahalanya atau dosanya, nanti Arsene Wenger nentuin masuk neraka atau surganya bukan dari situ. Tapi wasit di pertandingan hari itu masuk surga apa neraka, dia bakal milih sebaliknya Arsene Wenger pada hari itu. Karena dia saking bencinya sama kinerja wasit pada hari itu yang sekaligus memupus harapan dia untuk unbeaten 50 kali. Which is yang kalau unbeaten 50 kali menurut gue gak akan bisa ada yang nyamain lah unbeaten 50 kali itu. Sebuah angka yang begitu luar biasa. Jadi dari kalian pasti banyak banget yang tertarik soal wasit ya. Tapi gue harus sampaikan pelatih-pelatih Premier League pun juga merasakan hal yang sama. Kalau wasit itu punya bias. Dan gue sih mikirnya gini, wasit itu tumbuh kembang di Inggris yang mana budaya bolanya sangat kental. Masa iya wasit gak punya tim favorit? Mereka nonton bola pastinya mereka punya tim favorit dan salah satu contoh paling, tadi gue ceritainnya Benitez atau Wenger itu udah terlalu lama ya mungkin. Tapi versi yang paling baru adalah kalau lu inget versi Luis Diaz yang seharusnya onside malah jadi offside. Dan hukuman buat wasit tersebut itu hukumannya beda menurut gue. Dimana wasit biasanya kalau ngelakuin error itu hukumannya adalah didemosi 1 pekan atau 2 pekan, nggak boleh mimpin pertandingan dulu. Tapi kalau untuk si Darren England ini namanya, wasit ini udah nggak boleh lagi mimpin pertandingan yang include Liverpool di dalamnya. Ini menunjukkan apa?
Ya berarti ada sesuatu dong antara wasit ini sama Liverpool. Yang mungkin ada ketertarikan dia nggak mau ngasih keputusan yang menguntungkan atau keputusannya dia karena dia fans rival atau segala macam. Karena ini nggak bisa dipungkiri menurut gue, wasit pasti punya tim favorit. Jadi itu menurut gue jadi bumbu-bumbu dari segi perwasitan ya dalam dunia sepak bola yang nggak abu-abu. Maksudnya yang abu-abu nggak hanya hitam dan putih. Dan mungkin itu aja pembahasan dari gue karena gue sangat tertarik sama pembahasan dari wasit tadi. Dan gue pengen minta tolong ke kalian, mungkin kalian untuk versi minggu depan KPI yang akan datang, boleh banget request soal materi atau tema apa yang bakal dibahas. Karena sejauh ini kan dari kita terus, tapi gue selalu punya pandangan kalau kita ini jangan sampai jadi kayak domba lah. Ditentuin temanya ini, kalian jadi terpaku sama ini. Gue pengen pikiran kalian kan liar-liar semua nih. Ya itu mau gue manfaatin gitu. Jadi kalian minggu depan boleh banget kalau punya tema usulin karena kita juga udah ada grup ya. Mayoritas sudah pada gabung, nanti yang belum gabung bakal gue masukin juga. Kalian boleh nanti bahas-bahas lagi apa sih tema-tema. Karena gue tertarik banget ngomongin yang namanya tema everlasting tuh pasti kalian juga punya banyak memori akan sepak bola dan kalian pasti pengen sharing di kita semua pada hari ini. Jadi sampai ketemu di pekan depan, segitu aja penutupan dari gue. Jaga kesehatan kalian semua karena cuaca kayaknya kedepannya bakal sering-sering kayak begini nih. Jadi take care, sampai ketemu di pekan depan semuanya. Thank you. Yo, itu dia. Thank you Marisa. Penutup kita dari Bapak Ketua. Boleh lah ya. Iya, itu buat teman-teman yang pengen. Pikirannya liar-liar semua katanya. Iya. Kayak Yono nih pikirannya liar-liar semua. Harimau Sumatera. Waduh. Mentang-mentang liar. Dan tadi juga Bang Rizal ngikuti perkataan Rafa Benitez. Gue juga jadi inget perkataan Jose Mourinho yang paling gue inget. Jadi Jose Mourinho tuh kutipan yang paling gue inget. Otamendi, Silva, Fernandinho, Aguero, Sterling. Udah itu aja. This is a heritage football. Look how they play, where they play, if they play. Mirip kan gue? Mirip. Bisa. That was heritage from football. Bisa. Where are Manchester United? Udah yuk. Kebablasan lu. Berasa jadi Mourinho gue barusan. Oke ya, langsung aja kalau gitu. Kita siap. Oke, kita tutup. Thank you so much buat teman-teman yang udah hadir. Buat juga terima kasih juga buat teman-teman produksi karena tanpa ada teman-teman semua acara hari ini dia bisa berjalan dengan lancar. Apalagi tadi sudah terhalang dengan hujan tapi tetap pada datang. Luar biasa. Keren. Iya, kalau gitu bener ya namanya pencinta sepak bola KYL-nya walau panas matahari, walau turun hujan lagi. Yoi. Luar biasa. Semangat banget ya, Suha. Luar biasa ini. Luar biasa. Kapo Ultras jebret. Wah. Oke, udah itu terima kasih juga buat Pasti Bisa Coffee. Buat teman-teman semua yang menyaksikan di rumah, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Yoi. Jangan lupa juga kalau kalian punya opini tentang acara hari ini boleh tinggal di kolom komentar. Pasti boleh kita ya. baca ya. Udah berarti ya semuanya sudah maju, semuanya udah ngasih opini. Kata pembuka udah, kata penutup udah. Dengan yang berbagai berbeda-beda seperti biasa namanya sepak bola. Pandangan setiap orang berbeda-beda, cara menikmatinya pun juga berbeda-beda. Dan itulah dia kenapa ada KPI Komunitas Pandit di Indonesia. Buat teman-teman yang biasanya bingung beropini sepak bola mau di mana, KPI adalah tempatnya. Ini tempatnya. Terima kasih ya semuanya buat yang udah hadir.